Shalom, Jemaat GBPL yang kasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini yang saya beri judul ketika Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Kita akan baca terlebih dahulu dalam Matius 27 ayat 46 sebagai berikut. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ayat ini Yesus kutip dari Mazmur 22 yang berbunyi, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuhan Yesus mengutip ucapan ini dari Mazmur 22 ayat 2. Kita tahu ketika Yesus di tengah penderitaan yang luar biasa, ketika tubuhnya sudah mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan yang dapat dia tanggung, dan di saat dia sedang begitu sangat-sangat menderita, ada rasa haus yang sangat mendera, ada sebuah kesakitan yang luar biasa. Semua murid meninggalkan dia, tidak ada orang terdekat, dan murid yang dikatakan dikasih, termasuk Yohanes yang dikatakan rasul yang dikasih, itu dekat dengan dia. Tidak ada juga Petrus, Yakobus, tidak ada Andreas, tidak ada Thomas, semuanya lari terbang-langgang meninggalkan Yesus. Hanya ada beberapa orang yang dekat dengan dia, yaitu ibunya dan wanita-wanita Maria Magdalena yang duduk di kaki Tuhan. Mereka yang menemani. Tengah saat penderitaan luar biasa, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, janganlah kau kekasih mati. Percayalah Tuhan selalu menyertai. Apa yang kau rasakan sebagai sebuah penderitaan dan beban yang tidak sanggup kau tanggung, seolah semuanya menekan hidup saudara, seolah membuat saudara putus asa dan hampir masuk ke dalam sebuah tragedi depresi yang dalam. Saudara harus mengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia sudah menanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Apa yang kau alami, Yesus sudah mengalaminya, saudaraku. Dan itu sebabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah tahu perasaan manusia, tapi kita berseru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, sang firman itu yang sudah menjadi manusia dan sudah mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan anak manusia ketika dia menjalani kehidupan di muka bumi. Nah, saudaraku, apakah benar Tuhan meninggalkan saudara ketika saudara menghadapi masa-masa yang begitu sulit? Tidak, saudaraku. Roma 8 ayat 28-29 dengan jelas memberikan penegasan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku, perhatikan kata yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, saudaraku, Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini, dia sudah mewakili kita. Dia menjadi yang sulung di antara saudara. Bukan hanya dari dia sebagai anak, tapi juga di dalam kemanusiaan dia menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Dan melalui kebangkitannya, maka kita berhak untuk bisa menyerahkan seluruh beban kita kepada Dia, karena Dia Tuhan yang sudah pernah mengalami bagaimana penderitaan anak manusia di muka bumi ini. Saudaraku, ada 3 realitas yang dapat kita simpulkan dari Roma 8 ayat 28. Pertama, saudaraku, Christ in you, Kristus ada di dalam diri kita. Apa artinya, saudaraku? Artinya bahwa Kristus hidup dan turut bekerja di dalam hidup kita. Turut bekerja berarti dia menjadi pendamping yang setia. Dia akan mengajari kita bagaimana kita melewati masa-masa sulit. Yang kedua, dia dalam segala sesuatu dia turut menyertai kita. Artinya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dia Tuhan yang akan dengan setia mendampingi kita, menuntun kita, menyertai hidup kita. Dan juga kata mendatangkan artinya bahwa dia itu merencanakan, merancang dan akan bertindak untuk menyediakan pertolongannya, pimpinannya, berkat-berkatnya, baik berkat rohani maupun berkat jasmani yang kita butuhkan. Dia akan mendatangkan kepada kita tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya.
Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku, ya, menurut kekayaan dan kemurahannya. Nah, itulah yang Tuhan janjikan, saudara. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata kebaikan sendiri artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Dia tidak pernah sengaja merancangkan dan menjerumuskan hidup kita ke dalam masalah yang menekan hidup kita. Tidak, saudara. Semua itu dilakukan oleh si jahat. Tapi Tuhan membalikkan, mengkondisikan hal yang buruk dalam penderitaan kita untuk mendatangkan semua yang disebut sebagai kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, hal yang patut saudara perhatikan adalah Kristus di pikiranmu, Christ in your mind. Artinya dalam segala hal pikiran kita harus kita arahkan fokus kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Itu sebabnya ketika penderitaan menekan kita, justru kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, ya, dan amin. Mungkin tidak secara instan mengubah hidup kita, tapi dia akan masuk ke dalam pikiran kita dan menguasai alam bawah sadar kita dan alam sadar kita, membuat kita bisa menjadi lebih kuat. Kalau manusia rohmu kuat, maka engkau akan kuat menanggung beban pergumulan hidup yang berat. Tapi kalau manusia rohmu lemah, maka jiwamu pun akan menguasai hidupmu, dan jiwa yang tertekan akan menghancurkan hidup kita. Terus sebabnya, saudaraku, Christ in your mind, pikirkan Kristus dan jadikan dia fokus dalam hidupmu. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, Christ in your heart. Kristus ada di hatimu. Kalau dia lahir di hatimu, dia ada di hatimu, maka jangan takut, saudaraku, ya. Hatimu menghalau, hati bisa saja takut, khawatir, tetapi ketika Kristus menguasai hidup kita, maka kita akan menerima damai sejahtera, sukacita. Di tengah masalah yang berat, di tengah rasa gelisah kita, ada damai sejahtera Tuhan. Itu yang membuat kita kuat menjalani kehidupan ini. Ada seorang raja yang mengadakan sebuah perlombaan untuk menggambarkan apa itu damai sejahtera. Nah, ada begitu banyak pelukis yang menggambarkan dan menuangkan ide dan inspirasinya untuk menggambarkan damai sejahtera. Dari sekian banyak lukisan yang datang, maka ada sebuah lukisan yang menarik hati sang raja di Asia, dan ada sebuah batu karang yang menonjol kuat di tengah gelombang badai itu, dan ada seekor burung kecil ada di celah batu di tengah badai. Raja itu kemudian memanggil sang pelukis dan bertanya, coba jelaskan apa maksud dari lukisan ini yang menggambarkan damai sejahtera. Dan si pelukis berkata, ketika badai begitu hebat menderu, menyerang di tengah lautan yang luas itu, batu karang yang kokoh itu memberikan perlindungan kepada burung yang kecil itu, yang tidak berdaya, burung yang lemah itu, yang dengan serta-merta bisa dihancurkan oleh si badai itu. Tapi ketika burung itu berdiam di tengah batu karang yang kokoh itu, dia dengan aman dan tentram, ngantuk-ngantuk, tidur dengan nyenyak sekali di tengah badai yang besar. Saudaraku, apakah engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai batu karangmu yang teguh, yang kokoh, yang kuat, maka engkau akan merasakan damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.